Jangan lupa subscribe channel kami, like and share. KSI TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, marilah kita senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas karunia dan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas ibadah, menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dan kita diberi kemudahan dalam menjalaninya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kebahagiaan ada pada kebaikan. Siapa yang ingin hidup bahagia, yang ingin hidup di atas keridhaan Allah dan rahmatnya, hendaklah ia memperhatikan rambu-rambu syariat. Di antaranya perkara yang sangat langka pada saat ini, pada zaman yang penuh fitnah ini, yaitu berkaitan dengan kejujuran. Kejujuran adalah perintah Allah dan Rasulnya. Kejujuran dan komitmen harus dipegang oleh setiap individu kaum muslimin. Harus dipegang pada setiap anggota keluarga, baik diawali dengan kepala keluarga sebagai qudwah, sebagai contoh awal yang akan diikuti oleh anak dan istrinya. Kemudian skala yang lebih besar lagi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus awali dengan kejujuran. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Perintah Allah ini menjadi modal utama bagi kita semuanya, agar kehidupan di atas permukaan bumi ini berjalan dengan semestinya, agar tidak ada kesenjangan, agar tidak ada hasad di antara hamba-hamba Allah. Maka dia harus awali dengan kejujuran. Kejujuran memiliki peran yang sangat penting, karena kejujuran adalah perkara yang ditekankan oleh syariat. Sehingga ketika seseorang hidup bersosialisasi,
bermasyarakat, berumah tangga, bernegara. Ketika ia tidak awali dengan kejujuran, maka akan terjadi kesenjangan, terjadi hiruk pikuk, terjadi ketidakseimbangan. Maka hal ini ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah atas kalian untuk berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan. Sumber kebaikan itu dari kejujuran. Di mana Nabi bersabda, apa yang diucapkan oleh Nabi tidak berkaitan dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berucap, Nabi bersabda, melainkan apa yang disabdakan oleh Nabi sesuatu yang diwahyukan kepada Nabi. Maka ini adalah wahyu. Ketika seseorang memegang kejujuran, maka akan mendatangkan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Siapa yang mau masuk surga, dia harus jujur. Jujur yang pertama adalah jujur di atas keimanan. Kita jujur mengakui bahwasanya Allah zat yang satu-satunya wajib disembah. Allah zat yang wajib diibadahi. Allah yang wajib kita minta. Segala sesuatu yang kita butuhkan, Allah akan memenuhi. Karena Allah yang memiliki, yang memegang semua perbendaharaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra bisidqi hatta yuktaba indallahi siddiqan." Senantiasa seseorang berlaku jujur sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat di sisinya termasuk orang yang melakukan kejujuran. Jadi ingatlah, kejujuran ini akan ditulis oleh Allah. Ketika kita menjadi orang yang jujur, maka Allah akan memudahkan kita untuk melakukan kejujuran selanjutnya. Kemudian ingatlah, ketika Nabi memperingati kita, wa iyyakum wal kadzibah, berhati-hatilah kalian dengan sikap dusta atau sifat dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu akan mengarah kepada keburukan, mengarahkan seseorang kepada kebinasaan. Fujur adalah keburukan, sesuatu yang dibenci oleh syariat. Ketika dalam rumah tangga tidak ada kejujuran, seorang suami berani berdusta kepada istrinya atau kepada anak-anaknya. Sebaliknya, seorang istri berdusta kepada suami dan anak-anaknya, atau seorang anak berdusta kepada ayah dan ibunya, maka hal ini akan menyebabkan kerusakan, akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Bagaimana dengan kehidupan bermasyarakat? Bagaimana dalam kehidupan sosialisasi kita di tempat kerja? Bagaimana dengan kehidupan berbangsa dan bernegara? Ketika ada kedustaan, ada ketidakjujuran, maka dia akan mendapatkan akibat dari ketidakjujurannya. Allah akan membalas dan mengirimkan orang-orang yang akan berbuat khianat kepada dirinya. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal perbuatan. Apa yang kita tanam, maka kita akan menuainya. Kalau kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Sebaliknya, ketika kita menanam keburukan, kita akan mendapatkan hasil dari keburukan yang kita lakukan. Jamaah yang Allah muliakan,
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal fujura yahdi ilan nar, sesungguhnya kedustaan atau keburukan itu akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Berapa banyak orang masuk neraka karena ketidakjujuran iman kepada Allah. Berapa banyak orang masuk neraka karena keburukan, baik dia korupsi, baik dia mengkhianati, atau perkara-perkara yang membuat orang lain merasa jengkel di hadapannya, membuat malapetaka orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka kita harus memperhatikan hal yang demikian. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Maka seseorang senantiasa melakukan perbuatan dusta sehingga ia akan melakukan perbuatan dusta itu terus menerus, di mana akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang pendusta. Jemaah yang Allah muliakan, berhati-hatilah. Ingatlah kejujuran sekecil apapun itu akan berbuat baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Sebaliknya kedustaan sekecil apapun, maka hal ini akan mendatangkan musibah, mendatangkan malapetaka bagi pelakunya kalau dia tidak bertaubat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang Allah muliakan. Sesungguhnya agama Islam mengajarkan kepada kebaikan bagi pemeluknya. Islam adalah agama yang murni, dan yang mengotori adalah orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada ajaran Islam, atau mereka bodoh terhadap ajaran Islam. Maka untuk menutup celah, untuk menutup perkara-perkara yang bisa jadi di kemudian hari kita dapat melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yaitu kita menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu syar'i membedakan orang yang mengerti syariat dengan orang yang tidak mengerti syariat. Membedakan antara yang halal dan yang haram, yang boleh dan yang tidak boleh, yang syirik atau yang tauhid. Semuanya dengan menuntut ilmu syar'i. Maka kebaikan yang ada pada diri kita diawali dengan mengenal agama Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda berkaitan dengan orang yang senantiasa meniti dirinya dengan menuntut ilmu syar'i, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana ia menempuh jalan tersebut dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Berhati-hatilah dengan kedustaan. Berhati-hatilah dengan sikap khianat. Karena sikap khianat yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ciri-ciri orang yang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik salasun.
Ada 3 tanda kemunafikan. Kata Nabi yang pertama adalah idza haddasa kadzaba. Apabila ia berbicara, ia berdusta. Ini ciri orang yang munafik. Ketika ia berbicara, ia tidak sesuai dengan apa yang ia ungkapkan. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji, menyelisihi. Dia berjanji untuk bertemu hari Sabtu misalkan, atau hari Ahad, dia tidak memenuhi janjinya. Padahal orang yang sudah diberi janji menunggunya. Atau dia telah berjanji untuk membayar hutang. Tapi ketika jatuh tempo, tidak ada kabar, tidak ada chat, WA dan yang lainnya, tidak ada info sama sekali. Sehingga apa? Kita menyelisih janji-janji kita. Wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah, ia berkhianat. Ketika seorang berkata, berucap, ia berdusta, maka ini cukup menjadi tanda kemunafikan. Ketika ia berjanji menyelisih janjinya, maka dicukupkan orang tersebut termasuk orang yang munafik. Dan ketika ia diberi amanah, ia berkhianat. Amanah apapun, kita sebagai kepala keluarga diberi amanah oleh Allah untuk menjaga anak istri kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. Jaga diri kita dulu sebagai kepala keluarga. Kita harus tahu agama. Kita harus tahu mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana tidak boleh. Baru kita dapat menjaga anak istri kita. Dan di antara problem rumah tangga, ketika seorang ayah, dia sangat nihil tentang pengetahuan agama. Sehingga apa? Dia tidak bisa membawa nahkoda dengan baik dan benar. Dia tidak dapat mengarahkan anak istrinya di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku anfusakum, jagalah diri-diri kalian wahai para suami, wa ahlikum, anak istri kalian, dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita termasuk orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang terlepas dari kemunafikan. Karena kemunafikan tempatnya di kerak api neraka. Orang yang munafik tempatnya di kerak api neraka. Maka ingatlah, jauhi sifat munafik. Karena kalau kita sudah berbuat ataupun memiliki sifat-sifat kemunafikan, maka kita akan melakukan sifat kemunafikan yang lainnya. Sehingga sangat sulit seseorang untuk bertobat. Ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan, segera bertobat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Sehingga kita memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Kita tobat dengan tobatan yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, yaitu tobat yang jujur. Kita adalah manusia yang banyak dosa dan kesalahan, sehingga dengan kejujuran tobat kita, Allah mengganti keburukan kita dengan kebaikan. Allah menuntun kita di atas agama yang hak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Jangan lupa subscribe channel kami, like and share. KSI TV.